Welcome to our channel. Shalom para penikmat Riak Sabda yang terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini Riak Sabda edisi Senin 24 Februari 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Saudara-saudari terkasih, tentu dalam hidup kita semua pernah mengalami yang namanya keraguan. Contohnya, misalnya ketika kita berdoa supaya hari tidak hujan, tapi kita tetap menyiapkan entah itu mantel, entah itu payung, ataupun kita bepergian dengan kendaraan roda 4 yang untuk melindungi kita dari hujan. Nah, pada Injil hari ini kita menemukan sosok yang juga demikian, tapi bukan dia pergi karena hujan dan lain sebagainya, tetapi sosok seorang ayah yang berkata jujur tentang sesuatu yang dia ragu. Apa dikatakannya dalam bacaan Injil Markus bab 9 ayat 24? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Nah, begitu kira-kira tafsiran bebasnya. Nah, ini adalah sebuah pengakuan iman yang sangat manusiawi. Kita percaya, namun masih ada keraguan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, penikmat Riak Sabda yang terkasih. Sedikitnya ada 3 poin atau 3 renungan yang akan kita dalami bersama mengenai bacaan Injil pada hari ini. Yang pertama, iman antara keraguan dan keyakinan. Nah, iman itu bukan seperti saklar lampu yang ada on, ada off. Nah, tetapi berada di tengah-tengah. Kita percaya, tapi kadang-kadang kita masih ragu dan bertanya-tanya. Nah, seperti kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Tetapi ketika dompet kita kosong di akhir bulan, nah kita mulai berpikir, Tuhan, Engkau pasti mengujiku ya. Si ayah dalam Injil hari ini tidak berpura-pura kuat. Dia tidak berpura-pura tegar. Dia mengatakan kepada Yesus, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini menunjukkan bahwa iman itu bukan sekedar keyakinan buta, melainkan perjalanan yang jujur bersama Tuhan. Lalu poin yang kedua adalah kita mengandalkan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Nah, murid-murid Yesus gagal mengusir roh jahat dari anak si bapak ini. Nah, mungkin mereka sudah pernah berhasil sebelumnya. Lalu mulailah mereka berspekulasi atau berpikir, kita sudah jago, ini pasti gampang. Nah, mereka sudah biasa mengusir roh-roh jahat. Tetapi ternyata tidak. Pada kesempatan kali ini mereka gagal total. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, dan Yesus memberi sebuah solusi yang menyadarkan mereka. Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, kadang kita ini berpikir kita terlalu percaya diri. Kita berpikir dengan pengalaman kita, gelar kita, koneksi kita, apapun itu yang berhubungan dengan kita mampu menyelesaikan masalah. Padahal kerap kali kita juga mengalami situasi di mana kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, hanya mengandalkan Tuhan. Seorang teolog besar, Karl Barth, pernah berkata, to clasp the hands in prayer is the beginning of an uprising against the disorder of the world. Yang artinya, mengatupkan tangan dalam doa adalah awal dari pemberontakan melawan kekacauan dunia. Artinya, doa bukan sebuah pelarian, melainkan kekuatan sejati yang mengubah keadaan. Kemudian poin yang ketiga adalah doa yang serius, bukan sekedar formalitas. Nah, dalam Injil Yesus berkata bahwa kuasa doa adalah kunci. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang kita ini berdoa sebagai formalitas. Saya sebagai frater juga kadang-kadang menyadari bahwa doa-doa yang kerap kali saya doakan dan lain sebagainya hanya sekedar formalitas.
kadang-kadang kita kehilangan semangat, kadang-kadang kita kehilangan motivasi untuk berdoa. Karena apa? Karena kita mendoakan sesuatu atau melakukan doa hanya sekedar formalitas. Nah, atau misalnya dalam doa-doa kita, seperti contohnya lah doa makan. Nah, kadang-kadang belum sempat kita mengucapkan doa, sudah tanda salib langsung makan. Karena apa? Mungkin karena makanannya enak atau lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa doa bukan hanya rutinitas ataupun formalitas, melainkan relasi yang hidup dengan Tuhan. Doa adalah sebuah tindakan iman yang menunjukkan bahwa kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya kita diajak untuk tetap berani beriman meskipun masih ada keraguan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, iman tidak perlu sempurna. Yang penting adalah kita tetap berjalan bersama Tuhan meski masih ada keraguan. Seperti si ayah dalam bacaan Injil pada hari ini, kita boleh berkata, "Aku percaya, tapi Tuhan, tolonglah ketidakpercayaanku ini." Karena iman yang sejati bukanlah iman tanpa keraguan, melainkan iman yang tetap berharap di tengah keraguan. Maka, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau lain kali kita berdoa, tetapi kita masih ragu-ragu, kita masih bingung, kita masih kurang konsisten dan lain sebagainya, bertanya kepada Tuhan apakah Ia benar menjawab doaku atau tidak, tidak apa-apa. Yang penting ingat, tetaplah berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.